Saja Anda berada, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang akan menemani Good News Sally tentunya kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Hari Jumat itu harinya sehat gitu ya, ngobrolin tentang kesehatan, ngobrolin tentang tips sehatnya juga. Jadi buat Anda yang mungkin mau ngobrol bareng-barengan dengan saya di sini, silakan. Kirim WhatsApp-nya nanti boleh di 081225225949 atau 081575 800 949. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom di siang hari ini bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang ada Dr. Edu. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Apa kabar, Dok? Ya, baik, Kak. Iya, di rumah sakit kah ini? Lagi jaga? Eh, di rumah nanti mau jaga malam. Oh, jadi mau Iya. jaga malam, jadi ini punya waktu gitu ya. Tapi Iya. biasanya kalau mau jaga malam gitu harus istirahat dulu. Ini saya ganggu waktu istirahatnya nih. Oh, nggak apa-apa, Kak. Tapi kalau istirahat wajib, Kak. Oh gitu ya. Istirahat wajib. Karena malam harus ya bukan begadang sih namanya jaga gitu kan ya. Harus Iya, terjaga Kak. terus. Jadi eh, tidurnya diganti ke siang istirahatnya. Oke, dan di hari ini satu tema yang kita angkat kaitannya dengan bulan puasa juga gitu kan. Kemarin sore saya juga ngobrolin hal ini, tapi hari ini kita ngobrolin tentang dispepsia. Nah, buat Anda yang mungkin mau ngobrolin tentang ini juga mau tanya-tanya, silahkan bisa kirim WhatsApp ke kita. Oke, tapi Dokter Edu mau jelasin dulu deh, dispepsia itu apa sih, Dok? Oke, halo Dok. Halo, sudah Ya, tersambung lagi? sudah. Eh, Iya, oke. Dok, suaranya nggak kedengeran ya? Halo Dokter Edu. Iya. Dok, suaranya nggak kedengeran nih di sini. oke, ini sudah kedengaran? Udah. Nah, kalau gini Oke, oke. kedengeran. Oke, Heeh, paham. iya. Sebentar. Kok nggak kedengeran lagi ya, Dok ya? Eh, ini Heeh. sampai mana tadi? Belum kedengeran Oh, dokter belum. tuh. Dispepsia itu apa? Boleh Oh ya. jelasin? Oh ya. Heeh. Ini udah kedengaran lagi? Nah, kalau kayak gini kedengeran. Kenapa ya? Oke, oke, oke. Sorry, tadi ada gangguan koneksi. Oke. Oh. Jadi Heeh. dispepsia itu intinya adalah gangguan dari sistem pencernaan atas sih. Intinya terkait lambung. Mm-mm. Sebenarnya kan ada dua tipe yang seringnya tipe apa fungsional atau tipe yang sistemnya itu Mm. entah karena yang satu karena pengosongan lambungnya lebih lambat atau karena produksi asam lambungnya yang terganggu. Tapi karena kita Mm. ini sedang di bulan puasa, yang lebih sering terjadi adalah yang tipe yang kedua sih, yang terkait asam lambungnya itu begitu. Oke. Jadi dispepsia ini orang yang mengenalnya dengan asam lambung seperti itu ya. Betul, salah Nah, satunya betul. oke. Dok, kalau si asam lambung ini, hmm, sama misalnya kan ini kan orang kan sekarang sering kali ngomong gini, oh asam lambung gitu ya, atau dulu ada orang ngomong oh sakit mah, terus berkembang lagi ada GERD. Ini ada bedanya nggak antara tiga ini sih, Dok? Jadi intinya mirip-mirip intinya, tapi kalau tapi mereka semua itu adalah ada di dalam lingkup kata dispepsia. Jadi dispepsia itu Hmm. lebih luasnya gitu. Cuma Hmm. ada yang keluhannya jadi yaitu perutnya sebah atau yang kayak GERD yang asam lambungnya naik atau yang perutnya perih karena produksi asam lambungnya berlebihan atau tidak seperti yang seharusnya seperti itu sih. Jadi dispepsia ini kumpulan dari gejala-gejala terkait lambung itu sih gitu. Oke, jadi kalau gejalanya itu perih, sebah,
terus ada juga yang sampai asam lambung naik gitu ya. Ini Betul sekali. gejala-gejalanya seperti ke situ gitu. Sebah atau kembung gitu ya, perut terasa penuh gitu kan. Oke. Nah, kalau eh gejala-gejala ini muncul, ini kan pasti nggak nyaman gitu Hmm, ya, pasti nggak nyaman. betul. Tapi kalau si penyakit dispepsia ini atau si dipepsia ini diabaikan misalnya, Mm-mm. tidak diselesaikan dengan pengobatan lah atau treatment, terapi dan lain sebagainya. Apakah ada akibat lanjutannya seperti itu, Dok? Kalau yang udah kasus yang ekstrim sih, yang biasanya terjadinya udah entah tahunan atau memang ada apa namanya komplikasi atau apa namanya pemberatnya yang lain itu, yaitu si apa perdarahan saluran cerna atas itu sih yang kita takutkan. Karena ketika produksi asam lambungnya terus-menerus tidak baik, lama-lama kan dinding lambungnya itu kan akan apa ya istilahnya tererosi oleh asam lambungnya ini lama-lama dia jadi luka gitu. Nah, kalau luka intinya dinding asam lambung kan sama seperti organ tubuh kita yang lain ya, memiliki pasokan suplai darah dan lain sebagainya. Ketika dia luka ya yang kita takutkan adalah perdarahan saluran cerna atas itu sih yang lebih serius. Yang gejalanya adalah ketika itu kan perdarahannya kan di lambung. Lambung kan ada asamnya gitu ya. Nah, kalau darah bercampur dengan asam lambungnya ini jadinya ya keluhannya entah nanti bisa jadi muntah hitam atau BAB hitam itu sih yang sudah ekstrim lah istilahnya gitu. Oke. Tapi kalau si Mm-mm. dipepsia ini bisa menyebabkan fatal nggak, Dok? Itu sih fatalnya kalau emang udah apa namanya sudah yang ekstrim itu sih yang kalau udah sampai bikin perdarahan atau ketika tapi ini jarang lagi sih yang terkait GERD kalau misalnya dia asam lambungnya naik tapi malah jadi aspirasi masuk ke paru itu juga itu lebih berbahaya lagi tapi Mm-mm. agak jarang sih kalau itu sih. Oh, kalau si asam Mm-mm. lambung itu sih yang sudah terlanjur berlebihan terus naik gitu ya Mm-mm. masuk Mm-mm. Mm-mm. paru. Nah, eh lalu ini kan orang pasti bertanya ini banyak dispepsia. Nah, sebetulnya penyebabnya apa sih, Dok? Ada yang ngomong gitu ya dispepsia ini Mm-mm. atau asam lambung orang sering telat makan, makan tidak teratur. Mm-mm. Ada yang ngomong makan makanannya pedes lah bla bla bla. Ada yang ngomong ini itu dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya penyebabnya apa sih, Dok? Penyebabnya banyak sih. Yang pasti kalau zaman sekarang pasti lebih karena lifestyle dan gaya hidup gitu sih. Gaya Oke. hidup dari pola makan yang tidak teratur, habis itu pilihan preferensi makannya, misalnya makan yang asem, pedas, terus tepung, goreng-gorengan, atau apa namanya makan yang menyebabkan banyak produksi gas seperti misalnya sayur beberapa sayur gitu. Tapi ada juga sih yang misal karena infeksi karena bakteri kuman H. pylori cuma itu juga jarang ditemukan. Kalau yang zaman sekarang sih kebanyakan karena lifestyle itu sih. Oke, awalnya karena lifestyle. Nah, jadi buat Anda Gus Ismail yang mungkin mau nanya nih persoalannya tentang dispepsia ini silakan ngobrol barengan kita ya kalau mungkin Anda juga memiliki gejala. Aduh, aku juga di begini begitu. Nah, em, lalu apa yang harus dilakukan atau treatment atau pengobatan seperti apa yang bisa diberikan kepada si pasien ini kalau memang ini sudah yakin dispepsia seperti itu, Dok? Atau ada pemeriksaan penunjang juga yang harus dilakukan? eh untuk dispepsia ya biasanya untuk secara apa namanya setting klinisnya ya kita akan berikan obat tergantung gejalanya. Ketika pasiennya ini keluhannya fungsional atau lebih karena perutnya begah atau pengosongan lambung yang tertunda ya kita berikan obat untuk namanya prokinetik sih untuk mempercepat pergerakan lambung itu supaya pengosongannya yang awalnya lama bikin begah, bikin kembung bisa lebih cepat apa pengosongan lambungnya atau ketika apa namanya pasiennya ini apa namanya perutnya terasa perih gitu kita bisa berikan obat untuk mengatur apa namanya produksi asam lambungnya itu ya mungkin yang sering dikenal omeprazol atau ranitidin gitu ya atau Hmm. ketika sudah perih gitu ya bisa juga kita memberikan apa ya istilahnya obat sirup untuk melapisi dinding asam lambungnya ini supaya apa namanya bisa terlindungi lah itu biasanya sukralfat sih itu sih Mm-mm, gitu mm-mm. dan biasanya Oh. obat-obatan ini diminumnya memang sebelum makan karena intinya kita mau mengkondisikan lambung ini untuk berfungsi seperti yang seharusnya dulu baru
makan gitu sih. Oke, jadi eh, selain tadi obat-obatan yang diberikan itu juga harus harus Hmm. mencakup semuanya gitu ya. Selain tadi untuk menurunkan, tapi dinding Mm-mm. lambung ini juga harus dilapisi gitu ya dok ya. Ya, dan beda-beda sih tiap kasus tergantung ada yang mungkin keluhannya terkait hanya gangguan produksi asam lambungnya ya sudah kita berikan obat untuk mengaturnya karena ada yang mau apa ada yang begah aja ya sudah kita berikan obat yang untuk mengatur begahnya itu gitu sih beda-beda intinya sih. Oke. Mm-mm. Eh, se ini ada pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan ya. Sebelum nanti kita Mm-mm. lanjut lagi bahasnya. Buat Anda yang mau tanya boleh loh. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat siang, Dok. Dok, apakah dispepsia bisa membuat sesak nafas? Oh, atau gejalanya sesak nafas bisa nggak? Saya beberapa kali terasa sesak dada dan perut perih. Apakah itu juga salah satu gejala dari dispepsia? Itu yang pertama pertanyaan. Yang kedua, apakah konsumsi kopi juga bisa menyebabkan asam lambung? Terima kasih. Jawaban jawaban untuk kedua pertanyaan itu betul sekali gitu. Yang pertama karena secara anatomi kan lambung itu kan lokasinya deket sama paru-paru dan jantung. Nah, Mm-mm. ketika di kebanyakan pasien ketika apalagi yang masih muda ya yang belum ada komplikasi itu ya, Mm-mm. keluhannya akan sensasinya seperti apa perutnya sesak entah perut atau dadanya sesak. Ada yang keluhannya dadanya seperti terbakar. Ada yang Mm-mm. mengeluhnya dadanya terasa panas gitu. Ada yang rasanya nyeri gitu atau nggak bisa bernafas gitu. Tapi ya memang kembali lagi kalau di settingnya sudah di apa setting klinis ya kita memang harus menyingkirkan apa kira-kira ini karena asam lambung atau karena jantung gitu sih. Tapi Mm-mm. biasanya pada pasien-pasien muda sih ya memang lebih ke asam lambung itu sih. Mm-mm. Lalu kalau yang kopi tentu sangat bisa sekali karena kopi itu sifatnya kebanyakan adalah asam gitu sih dan Mm. eh, asamnya itu sih yang memicu eh, ya suasana lambung itu kan sudah asam jadi diberi asam lagi ya semakin asam lah istilahnya apa situasinya itu situasi dari lambungnya itu. Terus menyambung yang pertama Mm. memang cukup kompleks sih karena itu tumbang tindih antara apa namanya keluhan jantung, keluhan paru, dan juga keluhan lambung. Ya memang biasanya ya intinya itu sih kalau yang muda biasanya lebih ke lambung, tapi walaupun tidak menutup kemungkinan keluarnya jantung ya. Atau kalau pada pasien-pasien tua ya masih mungkin timbang tindih. Karena dulu terus terang ada yang kasus menarik sih waktu dulu saya masih koas sih itu ya keluhannya nyeri lambung gitu. Begitu diperiksa rekaman jantungnya ternyata serangan jantung. Ya karena Mm. itu kasus kompleks sih karena dia udah ada apa namanya riwayat gula jadi saraf nyerinya itu terganggu jadi keluhannya agak kabur lah istilahnya gitu sih. Mm. Mm-mm. Oke, jadi eh kalau sesak nafas bisa asam lambung gitu ya, tapi Bisa. lebih baik mungkin Mm-mm. memang datang ke fasilitas kesehatan untuk dicari tahu Betul. gitu ya. Ini Betul lebih sekali. ke asam lambung atau jantung. Tapi ada beda yang khas nggak sih dok? Misalnya nih, oh Mm-mm. kalau nyeri, kalau sesak nafas di asam lambung itu Mm-mm. eh, begini, kalau sesak nafas jantung begini. Ada beda nggak atau tipis banget bedanya? Yang sering digunakan untuk membedakannya adalah kalau nyerinya asam lambung sih bisa ditunjuk itu sih. Dan biasanya lokasinya kalau nggak tengah, kanan, atau di dekat perut gitu, atau perbatasan antara dada dan perut gitu. Nah kalau Hmm. nyeri dada kan, nah jantung yang spesifiknya ya. Jadi kalau nyeri ini bahas dikit sih. Nyeri dada jantung ada yang tipikal atau atipikal gitu. Maksudnya tipikal tuh yang khas gitu. Atipikal ya gejalanya seperti asam lambung. Kalau yang khas sih lebih ke nyeri dadanya seperti Hmm. ditekan, lalu Hmm. menjalar ke tangan atau tembus ke punggung atau ke menjalar ke leher dan munculnya terus durasinya berapa terus meneruskah atau disertai keringat dinginkah dan sebagainya itu sih. Oke. Mm-mm. Jadi, tapi kalau memang pengen ini ke dokter aja deh, gitu ya. Amannya ke dokter aja sih Amannya ke benar. dokter aja, ke layanan kesehatan. Oke, lanjut. Dok, apakah betul asam lambung itu berkaitan dengan faktor stres? Terima kasih.
Betul sekali. Wah, sudah sebenarnya ini ya pendengar Good News sudah ini sih apa Udah pinter pinter-pinter ya? semua. Karena benar sih, karena sering seringnya di klinik sih, misal Mm-mm. pasien datang asam lambung gitu, terus ditanya kira-kira ada pikiran nggak Bu atau banyak pikiran, jawabannya kebanyakan sih iya sih gitu. Jadi stres memang sangat 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 berkontribusi terhadap angka Salah. kekambuhan dari asam lambung ini. Mm-mm. Oke, eh lalu ini, dok, apakah anak-anak juga bisa terkena asam lambung atau hanya ini menyerang orang dewasa saja? Jawabannya bisa, cuma mungkin tidak akan sesering orang-orang dewasa, sesering apa maksudnya sebanyak orang dewasa gejalanya. Biasanya Hmm. anak-anak yang GTM atau gerakan tidak mau makan itu atau yang kayak nggak mau sarapan kayak gitu-gitulah gitu sih biasanya sih. Cuma biasanya yang munculnya sih pasien-pasien 5-10 tahun gitu sih. Cuma memang lebih jarang gitu Hmm. sih. Hmm. Oke, nah dok ini kan tadi kita ngomongin tentang lifestyle, pola makan dan lain sebagainya. Nah kalau kaitannya dengan kayak sekarang sedang berpuasa gitu ya, ini gimana dong untuk para penderita atau yang mungkin punya kecenderungan asam lambung ini boleh nggak untuk ikutan berpuasa? Boleh banget sih pasti. Cuma memang harus ada beberapa yang perlu diperhatikan sih. Jadi misal Hmm. sahur ya sahur buka tetap sesuai dengan jam masing-masing lah istilahnya gitu. Mm-mm. Nah, pilihan makanannya sih disarankan yang eh, karbohidratnya yang kompleks, misal yang kayak beras merah atau gandum atau yang berserat lah istilahnya gitu. Nggak harus yang nasi merah gitu. Intinya nasi putih juga boleh cuma ya disertai serat gitu. Terus apa namanya hindari makanan yang eh, tepung-tepung atau yang bersifatnya asam atau apa pedas gitu sih. Lalu juga hindari minuman yang ya itu tadi salah satunya kopi asam atau yang berkarbonasi atau kayak soda gitu sih. Oke. Gitu sih. Jadi waktu sahur ya se- secukupnya dan juga seperlunya dan apa seimbang. Lalu waktu buka itu sih yang kuncinya juga. Waktu buka juga cuman langsung kayak mode makan banyak semuanya langsung nggak karena itu nanti akan menyebabkan produksi asam lambungnya akan terganggu Melonjak. gitu. Jadi Oh. makannya mungkin dikit-dikit dulu tapi sering dan pilihannya juga sama seperti yang disarankan tadi gitu sih. Oke. Artinya tinggi serat gitu lah ya, tinggi Mm, mm, serat, mm, mm. terus apa namanya em, pilihan makanannya itu yang tadi hindari tepung-tepungan, hindari Mm, yang mm, berlemak, berminyak seperti itu ya, mm, mm, dok mm. ya. Betul sekali. Oh, Oh ya, sampai satu lagi sih terkait tidur. Jadi kan sebenarnya yang kalau setidaknya di Indonesia itu kan sahurnya kan subuh ya jam 4 pagi gitu ya. 4, setengah Nah, 4 terus ya. kan pasti masih ngantuk lah kebanyakan orang gitu. Nah, sarankan sih untuk yang memang cenderungnya punya asam lambung setelah sahur gitu ya kalau disarankan sebenarnya tidak tidur. Cuma kalau emang mau tidur ya posisinya tinggi karena untuk menghindari apa namanya asam lambungnya Refleks naik ya. gitu. Heeh. Hmm. Oh, jadi saran dari orang tua kalau habis makan nggak boleh tidur itu bener ya, dok? Memang benar sih gitu karena kalau tidur kan ya ibaratnya kan lambung itu kan isinya air kan mengikuti gravitasi. Kalau kita tiduran ya dia akan sejajar dengan kerongkongan dan dan apa namanya kepala kita itu yang menyebabkan cenderung apa resiko asam lambung itu naik sih. Nah, kalau kita duduk itu kan dia ya udah airnya di bawah terus gitu kan resiko dia naik lebih rendah lah istilahnya gitu sih. Jadi itu Hmm. ya perlu catatan bahwa yang disampaikan orang tua dulu itu zaman-zaman dulu gitu ya. Kalau habis makan jangan tiduran gitu. Itu Betul, tuh bener betul. banget gitu loh ternyata seperti itu. Jadi boleh ikut berpuasa tapi perhatikan juga tadi ya pilihan makanannya, pilihan asupannya. Dok, kalau asam lambung atau dispepsia ini sebetulnya bisa sembuh total nggak sih? Dalam artian gini, dikasih obat terus kemudian sembuh atau statusnya dikasih obat kemudian membaik aja? Eh, yang agak uniknya sih memang asam lambung yang seperti apa selalu sampaikan ke pasien-pasien sih asam lambung tidak seperti batuk pilek yang minum obat langsung selesai gejalanya hilang enggak karena memang Oh. harus beriringan
ya minum obat, ya mengubah lifestyle-nya. Kelola stres, mengatur lifestyle-nya, itu pun beberapa pasien sudah melakukan dua-duanya pun masih kadang-kadang kambuh itu sih. Tapi ya memang grafiknya akan naik turun, cuma arahnya ke arah yang lebih baik gitu sih. Bisanya sih kebanyakan sih ya terkendali sih gitu sih. Oke, jadi Hmm. eh memang nggak bisa dikatakan bahwa ini bukan yang tadi betul banget Dokter Edu ya, Mm-mm. bukan seperti Mm-mm. batuk pilek yang sekali terus langsung beres gitu ya, atau Mm-mm. dalam waktu Mm-mm. singkat beres. Ini memang butuh butuh pengaturan lifestyle-nya, butuh pengaturan tadi pengelolaan Mm-mm. stres, pikiran dan lain sebagainya juga karena ini Betul saling sekali. mengkait dan terkait gitu kan. Nah, oke, ini pertanyaan bagus juga. Selamat Mm-mm. siang dok, saya punya kecenderungan untuk kena asam lambung. Mm-mm. Pertanyaan saya, setiap kali sahur, apakah diperlukan untuk mengkonsumsi obat asam lambung atau tidak usah? Terima kasih. Oh, kalau memang kecenderungannya punya sih, sarankan sih dikonsumsi aja sih. Cuma memang aturannya sih sama sih sebelum makan gitu sih. Hmm. Nanti pun setelah apa namanya buka puasa pun ya berarti ya minum obatnya dulu baru makan gitu. Oh, Tapi mah emang tergantung sih kalau memang sering sering banget kambuh hampir tiap hari ya better untuk preventifnya atau pencegahannya sih diminum. Cuma kalau emang eh, jarang bergejala sih mungkin juga belum perlu sih gitu sih. oke. Mm-mm. Eh, Dok, ini kalau tadi yang dokter sebutkan, ada perbaikan lifestyle. Lifestyle yang seperti apa sih yang sebetulnya untuk memperbaiki pola agar si dispepsia ini bisa terkendali atau nggak muncul lagi? Misalnya nih, kita harus ngatur jam makan misalnya, atau kita harus begini begitu. Ada lifestyle yang seperti apa yang harus diatur ini? Terkait makan sih yang pasti itu tadi pertama pilihan makannya yang Dan seperti yang makan utama. pilihan makan dan minuman yang apa sudah kita sampaikan tadi. Lalu terkait jam makannya itu juga sih yang disarankan sebenarnya makannya 3 kali sehari cuma jamnya sama terus. Atau memang kalau beberapa orang yang tipe yang fungsional yang gampang penuh gitu ya makannya mungkin dikit-dikit tapi sering itu Hmm. satu terkait makannya. Jadi ibaratnya si lambungnya ini tahu saat dia kapan sih mengeluarkan asam lambungnya ini gitu sih. Lalu terkait yang pasti stres kalau kendali stres, kelola stres itu juga penting. Lalu eh, terkait tidurnya itu antara tidur dan makan jam berapapun ya dan tidur tidur apapun maksudnya tidur siang ataupun tidur malam diusahakan sih di jeda 2 sampai 3 jam gitu sih. Oke, oke, jadi 2 sampai 3 jam ke ke Antara setelah makan dan makan. tidur. Heeh. Antara makan dan tidur gitu ya. Jadi misalnya makan malamnya jam 7 ya, berarti Anda baru boleh tidur jam 9 gitu kan ya. Ya, betul Tunggu sekali. dulu gitu. Jangan setelah makan terus langsung tidur gitu. Jadi Mm, mm, ini pentingnya untuk mengetahui seperti ini ya kayak gini nih gitu ya. Oke, mm. Dok, untuk penderita dispepsia atau asam lambung ini, ada nggak sih yang misalnya nih dia sakit terus perlu disampaikan ini kepada dokter nggak? Atau misalnya nih ada obat yang justru memicu si dispepsia menjadi semakin parah? Perlu sih karena kebanyak hampir semua bukan semua sih tapi hampir hampir semua anti nyeri itu yang juga bisa memicu asam lambung sih gitu. Anti Hmm. nyeri steroid itu bisa memicu terkait asam lambung karena intinya dia apa ya, menghambat suatu enzim apa gitu intinya mempengaruhi dari produksi asam lambungnya itu sih. Hmm. Nah, Jadi perlu. baik produksinya maupun apa namanya intinya dia beberapa mengganggu sistem proteksi dari dinding asam lambungnya itu intinya gitu sih. Mm-mm. Oke, jadi perlu untuk disampaikan gitu ya kalau Anda menjalani Mm-mm. pengobatan atau terapi obat yang lain untuk Mm-mm. disampaikan ke dokter bahwa saya punya kecenderungan asam lambung nih gitu. Nah, sehingga dokter akan mengatur selain jadwal obatnya dan lain sebagainya gitu ya, Guntur Syalia. Nah, kalau kaitannya dengan si penderita dispepsia yang melakukan puasa karena ini bulan puasa gitu ya, Dok. Ada tanda apa ya? Bukan semacam bahaya sih, kayak warning aja sih. Kapan sih harus segera menghentikan misalnya, gitu ya? Em, si puasa ini kalau memang ini sudah terlihat, oh ini berarti sebetulnya Anda sedang terganggu nih, gitu. Ada seperti itu nggak, Dok?
Yang pasti sih kalau terkait apa namanya ibadahnya sih mungkin saya tidak bisa banyak bicara ya. Cuma secara aspek kesehatannya sih ya kalau emang udah nyeri nyeri ulu hati atau nyeri dada yang hebat sekali sampai sakit banget gitu atau mual muntah atau sampai sudah apa dari asam lambungnya sampai naik sampai keluar terus sampai apa namanya atau mungkin ada yang BAB hitam atau muntah darah atau muntah hitam ya itu sebaiknya segera periksa aja sih kalau itu sih gitu. Oke. Mm-mm. Lanjut. Selamat siang dok, ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang Mm-mm. dok, apakah gejala dispepsia atau asam lambung ini harus selalu mual muntah? Ada gejala lain nggak? Terima kasih. Ada banget gejalanya gampang gampang kenyang atau perutnya begah atau sendawa terus atau nyeri ulu hati atau dadanya rasanya terbakar itu sih karena ya itu tadi dispepsia jenisnya macam-macam gitu sih. Oke. Mm-mm. Jadi eh, nggak selalu yang namanya dispepsia atau asam lambung itu mengakibatkan orang mual muntah gitu. Bisa tadi Mm-mm. kenyang, sendawa terus, dada terasa terbakar atau panas atau bahkan tadi ya sesak nafas juga bisa. Iya, betul Terus sekali. nyeri ulu hati. Nah nih, nyeri ulu hati atau semacam kayak perut terasa kayak perih gitu masuk nggak sih dok? Kalau perihnya tergantung sih lokasinya di mana. Karena kalau udah Hmm. ngomong perih sih dan perut itu kan banyak ya. Jadi Hmm. salah satunya ya bisa jadi asam lambung tapi bisa juga yang lain sih gitu sih. Oke. Hmm. Jadi nyeri ulu hati, terus gampang kenyang, sendawa, dada terasa terbakar, nyeri ulu hati. Bisa sampai ke mual muntah dan lain Mm-mm. sebagainya tadi. Oke, nah kalau untuk obat, eh kadang-kadang kan orang ada yang begini, ah asam lambung, udah deh aku minum buat ini aja, terus reda gitu ya, reda. Terus besok beraktivitas obatnya hanya hanya diminum pada saat dia merasa terganggu dengan itunya gitu, tapi tidak diselesaikan dengan misalnya ke dokter terus dokter harus ini harus begini begitu gitu. Ini gimana dok? Apakah bisa menjadi semakin parah atau gimana? Ya itu lagi sih progres penyembuhan tiap orang kan beda-beda gitu sih. Hmm, Cuma hmm, memang ada sih beberapa yang cuma minum sekali dua kali aja udah reda sih ada sih. Dan hmm, apa namanya obat-obat terkait asam lambung itu kan memang di beberapa kasus tidak seperti yang antibiotik yang harus habis gitu. Tapi ada beberapa kasus yang memang harus full 2 sampai 4 minggu minum itu juga ada. hmm, Kalau itu sih mending disarankan sih sudah periksa aja sih kalau itu sih. Karena se sevariatif itu gitu sih. hmm, hmm. Oke, karena Mm-mm. penyebab dan ininya juga sevariatif itu, jadi Mm-mm. ya itu tadi harus dicari tahu juga ke dokter gimana dan lain sebagainya. Oke, eh pertanyaan selanjutnya, dok, selamat siang. Ya. Apakah kalau penderita dispepsia atau asam lambung sudah tidak boleh mengkonsumsi makanan pedas, asam, kopi, dan soda? Terima kasih. Ya disarankan sih sebaiknya tidak mengkonsumsi yang disebutkan tadi sih karena ya itu Hmm, mereka salah satu pencetusnya dan penyebabnya gitu sih. Kalau kita konsumsi itu ya kita ya jatuhnya menghampiri penyebabnya itu sih gitu sih. mhm. Mm-mm. Enggak, atau susah ya kalau itu udah jadi hobi Susah gitu. sih. Iya, karena ya ada sih yang kayak udah tahu punya asam lambung cuma kayak tetap disikat aja tuh pedas-pedas sakit lagi gitu. Jadi ya sebaiknya memang dihindari. Mm-mm. Oke, sebaiknya memang dihindari gitu ya kalau kalau itu Sekali. itu loh good news family, kadang-kadang kitanya sendiri yang kalau orang Jawa bilang apa ya, nyari-nyari penyakit gitu ya. Ini eh makan makanan-makanan sekarang itu kan memang kalau apalagi kalau kayak lifestyle-nya sekarang gitu ya, makanannya kan tadi ya yang manis terus yang pedes gitu, kadang-kadang yang ada level-level gitu kan, terus ada yang asem dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kalau kayak begini udah tahu gitu ya, ini sumbernya
otomatis kan harus dihindarin. Cuman kadang-kadang seringkali orang itu nggak bisa ngindarin karena lapar matanya doang sebetulnya ya dok ya. Karena kan Betul kita juga sekali. nggak butuh makanan kayak gitu. Karena memang ya, ya mungkin dulu waktu apa siaran yang sebelumnya udah pernah disampaikan Mm-mm. sih, memang memang tuh enak sih, harus Mm-mm. harus diakui lah makan makan seperti itu enak. Cuma tuh memang hanya sementara saja di lidah dan efeknya itu sih yang lama sih sebenarnya. Ya baik dari asam lambungnya maupun ketika kita kelebihan kalori jadinya penambahan massa tubuh gitu sih. Mm. Oh ya, nah, oke, Hmm. ini ada pertanyaan juga. Ini saya juga pengen Mm-mm. pengen pengen nyambungnya ke situ, tapi ini ada pertanyaan. Mm-mm. Dok, berarti kalau orang yang kena asam lambung itu nggak boleh diet ya? Oke, sih. Mungkin kalau pertanyaan seperti itu arahnya adalah dia dengan mengurangi asupan makanan ya Kalau, gitu. Dia ah, uh-uh. memperpanjang puasa gitu ya. Cuma diet itu intinya kan eh, banyak macamnya, Mm-mm. banyak jenisnya, banyak apa ya istilahnya tujuannya lah istilahnya gitu. Cuma memang eh, apakah punya asam lambung boleh diet? Boleh, cuma ya disesuaikan dengan kondisinya. Seperti seperti misal kalau intermittent fasting mungkin akan kurang sesuai ya untuk orang yang dengan asam lambung. Jadi disarankan sih yang mengatur dari apa yang masuk itu sih, berapa yang masuk dan Oh, jenisnya apa yang masuk gitu sih. Dan sarankan sih kalau diet sih yang berkepanjangan untuk menjadi lifestyle-nya. Karena ya misal nih, misal diet satu tertentu, tapi besok balik lagi, ya sama aja sih gitu sih. oh, DEFCAL, defisit kalori. Ya, defisit kalori itu sih. Hmm, hmm, hmm. Defisit kalori itu kan tetap ada makanan yang masuk, tapi hitung kalorinya gitu kan, dipilih yang benar-benar Oh, kalorinya lebih lebih rendah gitu-gitu. Itu tidak memberatkan di lambung, intinya kan seperti itu ya dok ya. betul sekali. Jadi ya itu lagi kembali lagi pilih mana yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Karena walaupun nggak ada asam lambung pun kadang kan ada beberapa uh, diet yang tidak cocok ya di badan kita. Maksudnya yang cocok di orang lain belum tentu cocok di badan Hmm. kita. Cuma intinya sih yang disarankan sih yang sustainable dalam artian berkepanjangan dan bisa dilakukan dalam jangka panjang. Kalau bisa seumur hidup dengan ya itu tadi defisit kalori dan lain sebagainya gitu sih. Oke, jadi yang pasti sebetulnya ini ngubah lifestyle gitu loh. Diet itu merubah lifestylenya kita. Mm-mm. Jangan terus kemudian balik lagi ke lifestyle yang lama. Kalau ini lifestylenya sudah lebih sehat dan lain sebagainya, nggak apa-apa sih. Oke. Olahraga aman kan dok kalau untuk dispepsia sebetulnya? Harus diimbangin olahraga juga nggak sih? Betul, harus diimbangi karena salah satu apa ya olahraga kan juga menurunkan tingkat stres itu sih. Hubungannya ke situ ya. Ya, Hmm, hmm, hmm. Jadi salah satu cara sebetulnya adalah justru olahraga gitu ya. ya Olahraga salah itu satunya tuh. mengeluarkan hormon-hormon bahagia di dalam tubuh. Betul sekali. Cuma ya jangan terus ekstrim gitu ya kayak habis olahraga terus kayak makannya dikit banget atau kayak makannya Oh, dibatasin banget itu betul. ya itu yang nggak baik lagi sih. Oke, jadi tetap ya diatur lifestyle-nya, pola hidupnya, asupan makanannya gitu ya, tapi geraknya juga diatur tadi ya lifestyle untuk olahraga dan lain sebagainya. Jangan sampai kita udah olahraga capek terus kemudian kita nggak kasih asupan makanan karena ya itu tadi ngejar ininya malah justru sakit. Dok, ini ada pertanyaan yang bagus. Ya, Ini ini bagus sih sebetulnya. Dok, penderita dispepsia itu kalau saya lihat sekarang kan nggak melulu orang yang berat badan di bawah. Kadang-kadang juga ada yang overweight juga punya dispepsia. Apakah betul seperti itu sih, Dok? yang tidak overweight gimana tadi maaf? Yang Jadi gini, mungkin si penanya ini maksudnya gini, dulu bayangannya orang kalau sakit lambung gitu tuh orang yang oh, kurus, orang yang berat badannya nggak overweight, tapi ternyata sekarang gitu ya, orang overweight itu juga bisa kena asam lambung atau dispepsia gitu dok. Ini ada kaitannya oh nggak bisa sih? bisa banget karena dengan apa orang overweight, orang obes itu dia meningkatkan resikonya untuk terjadi asam lambung karena apa namanya Oh, eh dari apa namanya intinya
dari struktur perutnya, struktur apa namanya badannya itu. Terus abis itu dia juga beberapa sih akan mengganggu apa namanya, mengganggu dari Organnya itu. tonus namanya apa ya? Jadi antara kerongkongan dan lambung itu kan ada semacam apa namanya ya, semacam struktur yang dia kalau misal udah masuk dari kerongkongan, udah Mm-mm. masuk lambung dia akan nutup. Nah gitu. Nah di Katupnya itu. orang-orang yang obes, orang yang apa namanya overweight itu beberapa sih mulai terganggu. Lah itu yang ibaratnya apa ya bahasanya? Ya? Apa ya? Kelawar tuh apa ya? Intinya Mulai dia kayak mulai. kehilangan elastisitas gitu Iya ya. gitu. Harusnya kenceng, dia harusnya bertugas untuk menutup membatasi dari apa biar di lambung itu nggak naik, tapi dia Mm-mm. jadi apa ya, lemes gitu ya jadi naik gitu sih. Oke, Cuma karena kembali si lagi, obesitas itu, karena overweight ya itu. salah satunya sih, ya. Cuma ya balik lagi, eh, tiap orang beda-beda karena dispepsia ini sevariatif itu sih, gitu sih. Mm-mm. Karena dispepsia ini sevariatif itu, jadi Mhm. apa namanya? Dia bisa seperti itu. Tapi salah satu faktor resikonya adalah overweight atau obesitas. Yang Betul. tadinya mungkin badannya ideal, terus kemudian karena sesuatu hal dia menjadi semakin besar gitu ya, semakin melebar. Mhm. Salah satu faktor resikonya adalah terkena dispepsia atau asam lambung. Berarti progres untuk dia apa menurunkannya ya harus turunkan berat badan itu, Dok. Salah satunya sih disarankan sih memang menurunkan berat badan itu sih, dan apa ya lifestyle lagi-lagi sih. Oke. Nah Mm-mm. tuh, jadi kalau yang merasa tadinya saya nggak apa-apa loh, tapi kok sekarang jadi ada asam lambung, dispepsia begitu, cek aja siapa tahu karena berat badan Anda nambah. Atau misalnya janda kategorinya jadi masuk ke overweight gitu Iya, ya. Karena ada bisa. tekanan-tekanan di situ, terus kemudian membuat Anda ada gangguan di situ. Nah, jelaskan ya yang dijelaskan oleh Dokter Edu ini. Oke. Mm-mm. Dispepsia. Pola makan, pilihan makanan, pilihan menu itu menjadi pengaruh yang sangat mempengaruhi gitu. Oke, selamat siang Dok. Konsumsi air putih ada pengaruh nggak terhadap dispepsia atau asam lambung? Terima kasih. Tidak begitu sih, karena memang disarankan sih yang dikonsumsi memang air putih itu. Mm-mm, Cuma beberapa kasus sih, mungkin ada yang kan seperti yang kita ini kan yang kita bahas tadi antara tidur dan makan kan disarankan sih disarankan ada jeda 2 sampai 3 jam. Tapi mm. memang ada beberapa kasus sih yang bahkan dia minum pun ya jadinya naik gitu sih. Jadi sebenarnya bukan air putihnya tapi waktu konsumsi air putihnya itu sih, gitu sih. Oke, jadi eh tetap sih harus konsumsi air putih gitu ya, karena tadi kita harus Mm-mm. hindari kopi. Teh itu juga bisa nggak sih Dok? Teh sih mungkin lebih lebih jarang sih, cuma beberapa kalau yang tehnya apa ya pekat sekali Eh, gitu atau Nas Gitel eh, gitu ya kalau zaman dulu. eh, eh, kalau yang kental banget gitu beberapa sih bisa sih. Cuma memang disarankan sih untuk orang yang misalnya rutin minum kopi gitu ya terus kayak padahal dispepsia gitu disarankan sih memang pakai teh sih gitu sih. Karena Hmm, maksudnya kita ngejar kafeinnya lah intinya gitu, bukan apa ya asamnya. Nah gitu sih. oke. Jadi kafeinnya, karena teh itu juga ada kafeinnya ya. Jadi hati-hati Iya. juga gitu. Lanjut, ini oke. Dok, apakah ada vitamin atau suplemen yang bisa membantu buat mencegah atau bahkan mengobati si dispepsia ini? Hmm, eh, mungkin sih beberapa ada, cuma kan saya tidak bisa sebut mereknya ya gitu ya. Hmm. Beberapa sih ada yang memang membantu apa namanya memberikan enzim untuk Oh, apa namanya membantu pencernaan dan lain sebagainya. Cuma memang lebih, tapi kan namanya vitamin itu kan hanya suplemen, hanya menunjang. Utamanya sih sebenarnya disarankan ya dari modifikasi gaya hidup itu sih. oke. Modifikasi gaya hidup dan kebiasaan, pola makan, lalu juga jenis makanan yang dikonsumsi. Karena biasanya kalau orang yang sudah suka dengan satu jenis makanan tertentu, biasanya dia akan repeat gitu ya. Terus itu aja yang dikonsumsi gitu kan ya dok. Nah Betul, ini hampir kita ngobatinnya. semua sih sebenarnya sih. Contoh
gitu ya. Orang yang suka makanan pedas, ya dia kalau nggak ada sambel nggak nggak afdol Nggak misalnya. mantep. Nah, makannya nggak enak nih gitu ya, nggak ada rasanya karena nggak ada sambal misalnya. Nah, ini modifikasi ini kebiasaan ini yang sebetulnya agak sedikit susah. Contoh lagi, yang kedua, contoh orang yang Iya. terbiasa mengkonsumsi kopi gitu ya, kafein, sehari bisa 2 3 kali. Aku kalau nggak minum kopi nggak bisa kerja gitu ya, misalnya sampai seperti itu gitu. Nah, ini modifikasi hal-hal begini ini sebetulnya yang menjadi PR banget sebetulnya, Dok. Betul, karena memang kalau lifestyle itu kan terkait kebiasaan kita, terkait sesuatu yang kita familiar, terkait sesuatu yang kita sudah biasa berfungsi dengan semestinya dengan seperti ini. Cuma ya kembali lagi sih, memang kalau sudah sering kambuh, sudah sering menyebabkan gejala ya mau nggak mau ya memang harus modifikasi gitu sih. Dan Hmm, modifikasi juga untuk zaman sekarang juga sudah banyak solusinya sih sebenarnya sih gitu sih. oke. Terutama misal kayak kopi tadi ya diganti dengan teh gitu atau mungkin beberapa orang ada yang mengganti dengan matcha gitu sih. Oh, matcha Cuma itu lebih matchanya kafein lebih aman kah? iya cuma ya itu lagi setidaknya di Indonesia ini matcha itu kan kebanyakan matcha yang Essence ya. flavor gitu, Iya, atau es flavor bukan essence. yang real matcha gitu sih. Ya. Mhm. Even di kafe-kafe pun masih beberapa susah sih untuk menemukan yang benar matcha gitu loh. Nah, itu Film sih. Cuma matcha. kalau di luar negeri udah cukup umum sih di apa menggunakan matcha sebagai pengganti kopi untuk sumber kafein itu gitu sih. Oh, oke. Mm-mm. Em, tiba-tiba kelupaan. Aku mau tanya apa ya? Gak apa-apa Kak, pelan-pelan aja Kak. Tapi seru sih ngomongin si dispepsia atau si asam lambung ini. Kenapa? Karena kan kayak udah jadi makanan sehari-hari gitu ya. Orang banyak gitu. Kalau ini apa asam lambung apa sih gitu ya? Perih lah, begah lah, terus habis minum kopi begini, bla 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 gitu kan. Nah, si asam lambung ini jadi kayak yang eh oke asam lambung dan lain sebagainya. Nah, Dok, eh kapan sih kan ada orang yang begini, oh si asam lambung orang yang sampai harus rawat inap gitu loh. Karena si Mm-mm. asam lambung ini biasanya pada saat ada kegawatan atau seperti apa dok biasanya dok? Udah sampai ke ke yang stage yang kemana gitu? Kalau yang sampai gawat sih biasanya tapi bukan kalau yang pure karena asam lambung atau dispepsia atau perlambungan itu yang Hmm. udah gawat sih biasanya yang kalau udah muntah hitam atau muntah Oh. darah atau BAB hitam itu kan kita curiganya perdarahan saluran cerna atas ya atau kayak lambung dan lambung ke atas lah intinya gitu. Mm-mm. Atau yang seringnya sih ya kalau udah muntah terus-menerus sampai menyebabkan dehidrasi. Cuma kalau muntah terus-menerus sampai menyebabkan dehidrasi sih biasanya tidak hanya karena asam lambung sih biasanya karena entah infeksi di saluran cernanya atau memang gangguan-gangguan lain sih gitu sih. Hmm. Oke, jadi memang buat gangguan-gangguan. Justru kalau misalnya itu curiganya ada luka gitu ya, lambungnya luka, Mm-mm. saluran cernanya Betul ada sekali. luka gitu kan, terus kemudian harus harus ada pemeriksaan penunjang untuk memeriksa itu yang sampai ke rawat inap. Tapi kalau yang belum ya jangan sampai sih ya, tapi Jangan sampai betul sekali. kalau bisa ada harus makan atau misalnya harus diobati. Oke. Selamat siang, Dok. Saya mau tanya. Saya punya jam makan yang cukup teratur. Setiap Mm-mm. kali telat makan, lambung atau perut bagian sebelah kiri terasa perih atau nyeri. Apakah itu juga salah satu gejala dari asam lambung atau dispepsia ini? Terima kasih. Nyarinya setelah makan atau apa tadi, Maaf? Jadi dia punya jam makan yang cukup teratur gitu ya. Mm-mm. Punya jam makan cukup teratur. Nah, ketika mungkin satu kali terlambat atau mungkin jam Mm-mm. makannya telat sedikit lah bisa atau telat gitu lah ya. Mm-mm. Perut bagian kiri terasa perih atau nyeri. Nah, apakah Mm-mm. ini juga salah satu gejala dispepsia atau asam lambung ini? Salah satunya iya sih, karena memang secara lokasi walaupun kebanyakan orang keluhannya nyerinya ulu hati atau di tengah gitu ya. Mas secara posisi anatomi sih memang lambung tuh posisinya agak kiri dikit gitu loh. Jadi dia Kiri ke bawah dikit belok ya. dari kerongkongan belok kiri dikit baru ke tengah gitu sih. Hmm. Dan memang kebanyakan orang memang keluhannya ya nyerinya pas udah di tengah itu. Cuma ada beberapa orang sih memang keluhannya nyeri perut kiri gitu sih. Mm-mm.
Oke, tapi bisa jadi seperti itu ya, Dok. Udah terbiasa punya pola makan teratur, ketika Mm-mm. telat gitu, terus kemudian ada rasa nyeri gitu, itu memang salah satu gejala si dispepsia atau asam lambung ini kah? Mm-mm. Sangat-sangat sangat mungkin dia gejalanya itu sih karena ya kembali lagi dia sudah teratur produksi asam lambungnya di saat dia sudah waktunya makan dia sudah tanda kutip terlatih untuk memproduksi tapi tidak ada makanan yang masuk jadi ya isinya lambungnya hanya asam lambungnya itu sih makanya muncul gejala itu gitu sih. Oke. Nah, Mm. kalau sudah ada gejala si perih ini gitu ya, Dok ya. Karena ini Mm-mm. ini sering kali jadi pertanyaan gitu. Saya sering kali dengar orang gitu. Aduh, kalau udah telat makan bingung, minum obat dulu atau makan dulu gitu ya. Karena mau dikasih makan juga terus kemudian kadang-kadang ujungnya terus perutnya tetap tambah begah. Nggak dikasih makan, perutnya juga jadi sakit. Ini keluhan sih, ada banyak yang mengeluh seperti itu. Nah, kalau Mm-mm. sudah terlanjur seperti itu gimana, Dok? Kalau saran dari dokter sendiri? Tergantung sih kalau emang udah nyeri banget, udah tidak tertahankan, saran saya ya langsung periksa aja. Tapi kalau memang apa masih masih bisa tertahankan, saran saya sih mungkin kita sudah harus mengkondisikan dari si lambungnya ini dulu. Mungkin sarankan sih ya sudah harus minum obat dulu, entah obat yang untuk mengatur apa namanya produksi asam lambungnya atau obat untuk melapisi dari dinding lambungnya itu sih, gitu sih. Oke, Itu jadi makan. kasih obat karena kan biasanya obat asam lambung atau obat mah itu diminum 30 menit aturannya ya, 30 menit sebelum Mm-mm. makan ya, Dok ya. Betul sekali 30 menit sebelum makan. Hmm. Jadi kalau misalnya memang sudah ada terlanjur telat nih, ya untuk meredakannya kasih obat dulu, dia akan punya waktu untuk meredakan 30 menit baru konsumsi makanan. Seperti itu ya, Dok ya. Hmm, betul. Cuma ya kembali lagi sih tergantung apa toleransi nyeri masing-masing dan juga tergantung dari kondisi masing-masing. Kalau emang sudah tidak tertahankan sih mungkin sudah perlu apa namanya obat lambung yang via apa injeksi intravenasi atau yang masuk Hmm, darah yang kerjanya gitu lebih ya. cepat itu juga masih mungkin sih. Oke. Jadi silahkan Anda karena ini sering banget sih teman-teman gitu ya. Teman saya ada yang Mm-mm. tanya gitu, aduh kalau udah asal udah telat makan itu mau dikasih makan sakit, jadi tambah begah. Kak dikasih Mm-mm. makan juga sakit kayak gitu ya. Ini Iya agak serba sedikit salah bingung, gitu sih. serba salah gitu ya. Harus gimana nih? Oke. Jadi mungkin salah satu saran dari Dokter Edu adalah konsumsi obatnya dulu, kasih waktu 30 menit. Setelah itu sudah mulai mereda, makan gitu. Tapi ingat ya, pilihan makanannya juga harus benar. Jangan terus udah tahu telat terlambat makan, makannya yang pedes-pedes, yang asem-asem, Yang selesai. goreng-gorengan, Yang goreng tepung-tepung atau ya gitu loh. malahan justru gini, aduh nggak sempat makan, minum kopi aja. Nah, tambah tuh Wow, menjemput asam lambung itu namanya. indahnya. Indah sekali. Tapi memang ya itu tadi ya, sekali lagi balik ke masing-masing kondisi pribadi Anda, tapi saran kami gitu ya, apa yang kita bisa bagikan hari ini adalah ya tadi itu obatnya konsul ke dokter kalau memang sudah tidak tertahankan dan merasa sangat sakit gitu. Oke, Dok, terakhir ini udah tinggal sedikit lagi waktu kita. Oke, nggak apa-apa. Ya, kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini, pesan sehat terkait dengan dispepsia dan asam lambung buat mungkin teman-teman pendengar yang juga sedang melaksanakan ibadah puasa juga. Ya, intinya kita konsumsi eh, yang seperlunya saja, tidak lebih, tapi juga tidak kurang, dan kita sebaiknya juga sudah bisa memilih apa yang masuk untuk ke tubuh kita, mana yang baik, mana yang kurang baik, gitu aja sih. Oke, jadi mulai selektif dengan apa yang kita konsumsi, mulai pilih-pilih untuk dan juga mulai mendisiplin diri gitu ya. Ini karena kan ini pilihan banget sih sebetulnya. Memang kalau udah lifestyle tuh udah susah lah, tinggal tergantung masing-masing kita lah, gitu sih. Ya, betul. Mau atau enggak gitu ya untuk sehat Iya, dan betul sekali. pilihannya seperti itu sih. Oke, sekali lagi terima kasih ya Dokter Edu dan juga buat Anda Gunung Shelley yang membutuhkan layanan kesehatan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto Semarang atau Anda bisa kunjungi juga Instagramnya Rumah Sakit Pantiwasa Dokter Cipto Semarang. Ada edukasi yang luar biasa di situ. Lalu juga ada nomor hotline-nya juga dan layanan dokter praktek, dokter spesialis praktek juga ada jadwalnya. Jadi Anda bisa
tanyakan informasinya juga ada di DM langsung ke Instagramnya Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto juga boleh ya. Sekali lagi terima kasih buat Rumah Sakit Pantiwirasa Dr. Cipto, buat Dr. Edu juga terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sampai ketemu dok. Thank you. Terima kasih buat Anda, Guntur Shirley, yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh jadi berkat dan bermanfaat buat Anda ya. Sampai